Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Sylvia Liana. Pada video kali ini kita akan membahas tentang menulis dan membaca puisi. Untuk metode yang saya gunakan untuk materi menulis dan membaca puisi ini, karena menulis dan membaca puisi ini dilakukan secara daring, maka metode yang saya gunakan adalah metode ceramah dan penugasan. Di mana metode ceramah ini saya memberikan sebuah video yang sudah saya upload di YouTube untuk ditonton oleh anak-anak, dan metode penugasan adalah metode membuat menulis puisi yang dilakukan oleh anak-anak, nanti dikumpulkan, dan untuk membacanya anak-anak membaca puisi serta di video dan dikirim di grup. Baik, untuk yang pertama adalah tentang pengertian dari menulis puisi. Menulis puisi ini biasanya berkaitan dengan pencarian ide, pemilihan tema, penentuan jenis puisi, pemilihan diksi, dan pemilihan permainan bunyi, pemilihan pengucapan, pemanfaatan gaya bahasa, serta pemilihan judul yang menarik. Nah, menulis sendiri ini didefinisikan sebagai melahirkan pikiran atau perasaan melalui tulisan. Menulis puisi merupakan wujud komunikasi tidak langsung atau bahasa tulis yang menekankan pada ekspresi diri, emosi, gagasan, dan ide. Keterampilan menulis puisi merupakan proses aktivitas berpikir manusia secara produktif, ekspresif, serta didukung oleh proses pengetahuan, kebahasaan, dan teknik penulisan. Nah, untuk pengertian dari puisi sendiri adalah suatu karya sastra berupa ungkapan isi hati penulis, di mana di dalamnya ada irama, lirik, rima, dan ritme pada setiap barisnya. Selanjutnya adalah jenis-jenis puisi. Jenis-jenis puisi ada dua, yaitu puisi lama dan puisi baru. Nah, untuk puisi lama ini adalah puisi yang masih terikat oleh aturan-aturan lama. Puisi lama ini adalah puisi yang dihasilkan sebelum abad ke-20. Nah, jenis-jenis puisi lama ini terbagi ke dalam beberapa jenis. Yang pertama pantun, selanjutnya mantra, karima, seloka, gurindam, syair, dan talibun. Untuk jenis yang kedua adalah puisi baru. Puisi baru adalah sebuah puisi yang sudah tidak terikat oleh aturan tertentu, tidak terikat oleh aturan seperti puisi lama. Nah, puisi baru ini puisi yang lebih bebas daripada puisi lama, baik jumlah baris, suku kata, maupun rima. Beberapa jenis puisi baru ini adalah balanda, himne, ode, epigram, romansa, elegi, satire, dan lain-lain. Nah, untuk yang selanjutnya adalah ciri-ciri dari puisi. Nah, secara umum ada ciri-ciri puisi. Yang pertama adalah penulisan puisi dituangkan dalam bentuk bait, bukan paragraf. Nah, diksi yang dipakai dalam puisi ini bersifat kiasan, padat, dan indah. Penggunaan manja sangat dominan dalam bahasa puisi. Pemilihan diksi yang digunakan mempertimbangkan adanya rima dan persajakan. Dalam puisi, setting, alur, dan tokoh tidak begitu ditonjolkan dalam pengungkapan. Nah, untuk ciri-ciri puisi lama adalah yang pertama anonim. Anonim di sini adalah tidak diketahui siapa nama penulis puisi tersebut. Yang kedua, terikat pada jumlah baris, rima, irama, diksi, intonasi, dan sebagainya. Yang ketiga, memiliki gaya bahasa yang statis atau tetap dan klise. Yang keempat, merupakan sastra lisan karena disampaikan dan diajarkan dari mulut ke mulut. Nah, untuk puisi baru ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama, nama pengarang atau penulis puisi itu diketahui, tidak terikat jumlah baris, rima, dan irama, mempunyai gaya bahasa yang dinamis atau berubah-ubah. Puisi cenderung bersifat simetris atau memiliki bentuk rapi, lebih menggunakan sajak syair atau pola pantun. Puisi biasanya berbentuk 4 seuntai, terdiri dari kesatuan sintaksis atau gatra. Pada tiap gatra terdiri dari 4 sampai 5 suku kata.
Isi puisi baru umumnya berisi tentang kehidupan. Untuk selanjutnya adalah langkah-langkah dalam menulis puisi. Yang pertama ada pilih tema dan judul. Nah, tema dan judul ini ditentukan di awal, akan menentukan apa saja yang akan ditulis dalam bait-bait puisi. Nah, untuk anak SD biasanya memilih tema dan judul yang mudah, misalnya persahabatan, keluarga, lingkungan, dan lain-lain. Yang selanjutnya adalah menentukan kata kunci. Nah, apabila misalnya judul yang diambil adalah persahabatan, setelah memilih tema persahabatan, maka kemudian tentukan kata kunci yang berkaitan dengan tema tersebut. Kemudian kata kunci tersebut dikembangkan dan disebut dalam satu bait puisi. Misalnya dalam tema persahabatan bisa dengan kata kunci teman sejati. Yang selanjutnya adalah gunakan gaya bahasa. Menulis puisi harus menggunakan gaya bahasa atau majas yang indah. Orang dewasa bisa membimbing anak SD untuk memilih gaya bahasa yang digunakan. Misalnya menggunakan idiom, kiasan, atau ungkapan seperti bak matahari atau menari di awan, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah mengembangkan puisi seindah mungkin. Di awal bisa menulis kerangka puisi terlebih dahulu dengan memilih kata kunci berdasarkan tema. Kemudian kerangka tersebut dikembangkan menjadi puisi seindah mungkin. Kunci dari menulis puisi adalah kalimat yang ringkas tapi indah. Buat satu bait berisi 4 baris dengan kata kunci dan rima yang sama. Atau bisa juga dengan satu bait berisi 2 baris dengan kata kunci dan rima yang sama. Kembangkan puisi sesuai dengan imajinasi dan pikiran anak. Selanjutnya adalah cara membaca puisi. Yang pertama, cara membaca puisi ini kita harus memahami makna dalam puisi. Nah, pentingnya kita memahami makna dalam puisi ini adalah ketika kita akan membaca puisi tentunya harus memahami maknanya karena akan berpengaruh pada ekspresi, intonasi yang akan digunakan dalam membaca puisi. Untuk yang kedua adalah pelafalan yang baik. Dalam membaca puisi kita harus melafalkan kata-kata tulisan yang baik, yang jelas dan tepat. Yang ketiga adalah intonasi harus tepat. Intonasi adalah tinggi rendahnya nada yang digunakan dalam saat membaca puisi. Jadi intonasi yang digunakan harus tepat sesuai dengan tema puisi yang dibacakan. Yang keempat adalah penjedaan yang tepat. Penjedaan adalah jeda yang digunakan saat membaca puisi. Nah, jeda ini sangat bermanfaat karena jeda ini sangat membantu kita untuk memahami dan untuk mengatur intonasi, mengatur nada agar dalam membaca puisi tidak menjadi bosan. Yang kelima adalah mimik wajah yang sesuai. Dalam menggunakan mimik wajah tentunya kita harus mengerti dulu tema puisi yang kita bacakan. Kalau temanya sedih, otomatis mimik wajah kita juga sedih. Kalau temanya senang, otomatis mimik wajah kita juga senang, gembira. Yang keenam adalah menggunakan gestur tubuh yang sesuai. Nah, gestur tubuh ini maksudnya adalah gerakan-gerakan seperti gerakan tangan saat membaca puisi. Ada satu puisi tentang istana, karya Sylvia Eliana. Berikut ini saya akan membacakan puisi tersebut. Istana, karya Sylvia Eliana. Indahnya sebuah istana, rumah mewah milik sang raja. Bentuknya gagah lagi perkasa, bercahaya bagaikan permata. Aku pun punya istana, istanaku tiada duanya. Di sana aku aman, bahagia, bersama keluarga tercinta. Terima kasih sudah menyimak video saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.